Kemudian di sini kita bisa lanjutkan. Tentunya teman-teman di sini nanti akan lebih mudah untuk menghubungkan dengan LMS teman-teman. Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita lihat secara seksama untuk tahapan PPG dalam jabatan 2024 ini cukup simpel dan sederhana ya, mempermudah para guru untuk segera mendapatkan sertifikat mendidik. Artinya setelah kita lulus seleksi administrasi dengan cara memperbarui data di Dapodik, nanti kita akan mengikuti pembelajaran. Nah, kita menyelesaikan semua modul PPG Daljab 2024 yang ada di PMM. Tentunya setelah nanti kita menyelesaikannya, hanya ada 3 modul, nanti kita akan langsung bisa ikut UKM PPG. Namun kabar terbaru kita dapatkan bahwasanya untuk PPG Daljab 2024 ini ditunda 4 sampai dengan 5 bulan lagi. Namun pada video ini kita akan berbagi pembahasan ya, yaitu 4 dampak positif PPG Daljab 2024 ditunda teman-teman. Jadi di sini nanti untuk kesempatan mendapatkan sertifikat mendidik masih terbuka dengan sangat lebar. Kira-kira apa saja 4 dampak positif PPG Daljab 2024 ditunda? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kita mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Prof Nunu ketika mengundang yaitu kegiatan ngopi bareng di akun Instagram beliau, bahwasanya ketika itu diberikan sedikit bocoran bahwasanya dalam pembahasan ini selain membahas terkait tentang KSPS, ini juga dibahas tentang PPG tertentu ya, atau PPG Daljab 2024. Nah, di sini disampaikan juga bahwa untuk di dalam waktu dekat, yaitu di akhir bulan Juni, akan dirilis PPG tertentu atau PPG dalam jabatan. Nah, di sini disampaikan juga bahwa akan diberikan beberapa tips terkait tentang apa saja yang perlu dipersiapkan. Namun ketika kita mendengarkan live Instagram beliau, disampaikan bahwa pada intinya di sini itu disampaikan bahwa untuk Permendikbudristek itu kan terbit di awal Juni ya. Nah, karena harus sosialisasi, kemudian penyamaan persepsi dengan LPTK penyelenggara dan juga dosen penguji, serta penyiapan pedoman teknis dan lain sebagainya, serta pengajuan dana PPG, maka PPG nanti memang sebenarnya akan segera dilaksanakan. Namun di sini nanti akan dikabari sekitar 5 bulan ke depan ya, yang memenuhi syarat nanti memenuhi kriteria, nanti akan segera dipanggil. Yang mana pada intinya di sini adalah kalau misalkan kita cermati kalimat pengulangan beliau, bahwasanya pelaksanaan PPG Daljab 2024 ini dilaksanakan 4 sampai dengan 5 bulan lagi ya. Namun di sini sampaikan juga bahwasanya meskipun untuk pelaksanaan PPG Daljab 2024 dilaksanakan 5 bulan lagi, namun pemerolehan Sardik ini tetap di tahun ini ya. Artinya tetap di tahun 2024 teman-teman. Kalau misalkan kita mencermati informasi tersebut, maka di sini saya dapat merangkum bahwasanya sebenarnya di sini terdapat 4 dampak positif PPG Daljab 2024 ditunda. Tentunya di sini nanti akan bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk lebih siap ya untuk mengikuti PPG dalam jabatan 2024 ini. Nah, dari keempat dampak positif PPG dalam jabatan 2024 yang ditunda ini, untuk yang pertama, tentunya akan menjaring lebih banyak peserta PPG rekognisi ya, atau jalur guru penggerak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menurut Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru, yang mana di sini yang mengatur terkait tentang PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Di sini pada bab kedua itu kan disampaikan ya, yaitu siapa saja yang menjadi peserta pendidikan profesi guru. Bahwasanya yang menjadi peserta pendidikan profesi guru itu adalah ada calon guru dan juga ada guru tertentu. Ya, mana untuk guru tertentu di sini ada guru penggerak, kemudian guru XPLPG, kemudian guru terdaftar di Dapodik dan juga guru peralihan jabatan fungsi lain, serta guru yang telah memiliki Sardik. Nah, di sini pada pasal ke-12 ini adalah lebih dijelaskan bahwasanya untuk pembelajaran bagi peserta yang berasal dari guru penggerak dan juga XPLPG ini nanti sudah diakui penuh ya 36 jam, sehingga untuk guru penggerak ini tidak perlu menempuh pembelajaran lagi teman-teman. Artinya bagi teman-teman guru penggerak ini nanti tidak perlu ikut pembelajaran lagi. Kalau misalkan di sini kita lihat pada skemanya, di sini kita sudah diakui ya, inilah untuk PGP dan juga PLPG. Sudah diakui setara dengan 36 SKS, artinya kita nanti bisa langsung UKM PPG.
Nah, tentunya dari kawan-kawan guru yang nantinya akan menikmati program penundaan ini adalah dari teman-teman yang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Misalkan saja pendidikan guru penggerak yang terakhir yang nanti akan bisa menikmati ini, nah kalau misalkan nanti memang benar ditunda sampai 5 bulan ke depan, ini misalkan guru penggerak angkatan 10. Nah, kalau misalkan di sini diproyeksikan guru penggerak angkatan 10 itu kan nanti sekitar 4 sampai dengan 5 bulan lagi itu kan sudah selesai ya. Kalau misalkan teman-teman guru penggerak angkatan 10 ini nanti sudah selesai dan sudah mendapatkan sertifikat kelulusan guru penggerak, maka nanti akan termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu guru penggerak yang nantinya tidak perlu ikut pembelajaran, langsung nanti kita ikut UKM PPG, dan nanti itu langsung akan terekam teman-teman pada sistem LMS ya. Jadi penundaan PPG dalam jabatan tentunya akan menguntungkan bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sehingga di sini nanti bagi teman-teman guru penggerak setelah lulus di angkatan 10 ini, maka kita nanti tidak perlu mengikuti pembelajaran di LMS yang ada di PMM. Namun kita nanti akan langsung ikut ujian akhir ya, atau UKP PPG. Dan kemudian dampak positif yang kedua tentunya untuk program ini nanti semakin matang ya. Jadi program PPG ini ditunda 4 sampai dengan 5 bulan lagi. Tentunya karena ini adalah program baru, ini nanti program akan semakin matang sehingga akan minim kendala ketika nanti PPG sudah dilaksanakan teman-teman. Kalau misalkan di sini kita lihat transformasinya, ini cukup signifikan sekali ya. Perbedaan PPG dalam jabatan 2004 dengan PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan diundang berdasarkan kategori. Sekarang ini hanya pemutakhiran data guru saja. Kemudian di sini nggak ada pretest PPG atau sudah nggak ada seleksi akademik. Kemudian kalau misalkan pembelajarannya menggunakan LMS dan juga melibatkan LPTK secara penuh, di sini nanti kita tidak perlu itu. Durasi menyesuaikan dengan kemampuan kita, hanya nanti bisa dikejar ya dalam waktu 1 bulan. Termasuk juga untuk UKM PPG tentunya di sini akan dipermudah ya, sehingga dengan transformasi yang demikian signifikan tentunya di sini perlulah diadanya yaitu penyelarasan teman-teman. Jadi karena Permendikbudristek tentang perubahan ini baru saja terbit di awal Juni, maka sosialisasi kemudian juga penyampaian persepsi dan lain sebagainya melibatkan LPTK, dosen penguji, kemudian pedoman teknis dan juga pendanaan. Tentunya di sini nanti kalau misalkan sudah deal, ini nanti akan lebih memudahkan kita untuk tidak ada kendala pada saat pelaksanaan PPG dalam jabatan. Dan di sini nanti kita cukup belajar mandiri saja melalui modul di PMM ya, tanpa ada antrian lagi. Kemudian beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan kuota terbatas ya, kemudian kita harus mengantri. Kemudian banyak juga yang tidak lulus ketika UKM PPG, itulah di ujian akhir ya. Nah di sini nanti akan ada 4 sampai dengan 5 untuk UKM PPG setiap tahunnya ya. Dan di sini untuk UKM PPG tentunya akan lebih mudah dikarenakan materi pendidikan dan pengalaman mengajar inilah nanti yang akan diujikan ya, diselaraskan dengan hal tersebut teman-teman. Sehingga program ini nanti akan semakin matang ketika sudah dilaksanakan. Nah, kalau misalkan kita analogikan di sini misalkan saja teman-teman, di sini ada pisang ya. Nah, kalau misalkan di sini ada 2 pisang, yaitu pisang yang masih belum matang seperti ini, masih berwarna hijau. Kemudian kita bandingkan dengan pisang yang sudah kuning, berwarna kuning matang ini. Kalau misalkan teman-teman sobat calon guru di sini disuruh memilih yang mana? Apakah lebih memilih pisang yang masih mentah ataukah lebih memilih pisang yang lebih matang? Tentunya kalau misalkan saya pribadi itu akan lebih memilih yaitu pisang yang sudah masak ya, sudah matang, sehingga di sini sangat nikmat untuk dinikmati. Berbeda dengan pisang yang mungkin masih mentah teman-teman. Itulah untuk hikmah yang kedua ya. Kemudian untuk dampak positif atau hikmah yang ketiga yaitu memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajari fitur yang ada di LMS PMM. Dikarenakan pelaksanaan PPG Daljab 2024 ini nanti menggunakan PMM, sehingga dengan penundaan 4 sampai dengan 5 bulan ini nanti akan memberikan kesempatan pada kita ya untuk lebih banyak lagi kita mempelajari fitur-fitur yang ada di LMS PMM teman-teman. Jadi sama halnya dengan yang teman-teman dari calon guru penggerak sekarang diikuti, nanti kita akan mengikuti PPG itu melalui PMM yang ada di menu LMS ya. Ketika kita cek, kita login, maka kemudian di sini kita masuk, kemudian kita diarahkan menuju ke akun belajar.id kita. Dan berikutnya di sini kita masuk, selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke LMS Canvas ya.
Kemudian di sini kita bisa lanjutkan. Tentunya teman-teman di sini nanti akan lebih mudah untuk menghubungkan dengan LMS teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan teman-teman calon guru penggerak yang saat ini berada di angkatan ke-11 pun juga demikian. Jadi nanti kita akan mempelajari 3 modul yang ada di LMS PMM. Nah, sebagai contohnya untuk teman-teman yang guru penggerak ini kan tampilannya seperti ini ya. Nanti kita juga akan mirip seperti ini teman-teman ketika sudah dibuka pendaftaran PPG Daljab 2024. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, hikmah yang terakhir yaitu tentunya akan melatih kesabaran untuk kita ya. Jadi penundaan ini kita yakini bahwa demi kebaikan bersama, demi kebaikan Bapak Ibu guru semuanya, sehingga dengan ditundanya ini nanti selain ada 3 manfaat di depan tadi, tentunya di sini akan bisa melatih kesabaran kita. Tentunya di sini kita ingat ya, yaitu 4 kompetensi guru yang perlu kita ingat kembali, bahwasanya di sini ada kompetensi pedagogis, kemudian juga kepribadian, kemudian kompetensi sosial dan juga kompetensi profesional. Nah, tentunya di sini sekaligus bisa melatih kita ya, yaitu untuk memiliki karakter yang diharapkan muncul dan kepribadian guru. Di antaranya jujur, berakhlak mulia, menampilkan pribadi yang konsisten, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi dan sebagainya. Tanpa di sini kita berpacu terus terkait tentang PPG dalam jabatan. Tentunya di sini hal terpenting untuk kita itu adalah menunjukkan sikap yang baik menghadapi yaitu perubahan jadwal PPG ini teman-teman. Toh juga di sini meskipun untuk di sini PPG belum bisa segera dilaksanakan dan informasi terbaru adalah ditunda 4 sampai dengan 5 bulan lagi. Di sini tentunya dengan terbitnya dari Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini ada pengkategorian guru ini kan dari 5 kategori guru yang ada ini mempermudah kita untuk bisa ikut terjaring pada PPG dalam jabatan. Ada juga guru yang di sini nanti yang penting terdaftar di Apodik, tidak terkait tentang NUPTK, tidak terkait tentang dari TMT. Tentunya ini akan mempermudah untuk kita ya. Nah, selanjutnya juga meskipun di sini nanti dilaksanakan 4 sampai dengan 5 bulan lagi, namun untuk pemerolehan sertifikat pendidik nanti tetap akan dilaksanakan di tahun ini. Nah, sehingga di sini bagi teman-teman subscriber dari calon guru ya yang sejumlah lebih dari 600.000 ini, saya harap untuk kita tetap arif dan juga bijaksana sebagai seorang guru menanggapi informasi-informasi yang mungkin kurang tepat di luar sana terkait tentang penundaan ini. Marilah kita tetap fokus saja untuk mengajar dengan etos kerja yang tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sambil nanti menunggu informasi resmi dari ppg kemdikbud.go.id dan juga Kemdikbudristek teman-teman. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.